Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah sehingga kita bisa berkumpul pada pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma Amin. sehat semua anak-anak? Sehat. Ada yang tidak berangkat? Siapa? Mbak Bibit kenapa? Sakit ya? Semoga Mbak Bibit cepat diberi kesembuhan ya. Allahumma amin. Baik. Gimana kabarnya setelah libur lama? Gimana liburannya? Kurang? Aduh. Kurang ya. Besok libur lagi. Oke. Pada kegiatan pada pagi ini untuk melancarkan pembelajaran kegiatan kita, marilah bersama-sama kita ucapkan hamdah bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tadi malam pada belajar? Sekarang hari apa? Hari Selasa ya. Oke, harusnya kalian sudah pada belajar ya karena udah bukan hari Senin. Oke, jangan males-malesan ya. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang fikih jinayat. Apa itu fikih jinayat? Ayo, apa? Ayo nggak belajar ya? Coba dibuka lagi bukunya. Di HP ada ya, di HP ada. Saya kirim ke grup. Ya, jadi fikih jinayat adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukhalaf atau orang yang dapat dibebani kewajiban. Ya, apa Mbak Naura? Fikih jinayat apa? Nggak tahu. Yang bisa siapa? Ayo, fikih jinayat. Bisa mengulang tadi apa? Ya, Mbak April. Pengertian fikih Iya, fikih jinayat adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf atau orang yang dapat dibebani kewajiban. ya, betul. Ya, fungsi fikih jinayah itu untuk hukum yang sepantasnya dan sesuai aturan kepada orang yang telah melakukannya. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan aman. Ya, fikih jinayah itu untuk hukum yang sepantasnya dan sesuai dengan tindakan apa yang dilakukannya. Jadi fikih jinayah itu mengatur segala ketentuan atas hukum-hukum kepada orang-orang yang melakukannya, gitu ya. Ya, fungsinya untuk memperbaiki individu dan menciptakan masyarakat yang aman dan tertib. Oke, hari ini Pak Guru akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok untuk membahas ruang lingkup jinayah. Apa saja ruang lingkup fikih jinayah? Yang pertama ada kisos, ada hudud, dan ketiga ada apa coba? Kisos, hudud, takzir. Ya. Sekarang Pak Guru mau kalian menghitung ya 1 sampai 3 ya. Atau kayak gini saja. Ini dibagi saja nih. Kelompok 1 Mbak April dan Mbak Naura, kelompok 2 Mas Dwikun dan Mbak di belakangnya. Kelompok 3 ya, kelompok 1 membahas kisos, kelompok 2 membahas hudud, kelompok 3 membahas taksir. Ya. Pak Guru akan memberikan waktu 2 menit ya. Cukup 2 menit? Cukup ya. 2 menit untuk kalian berdiskusi tentang apa itu hudud, apa itu kisos, apa itu taksir. Oke. Pak Guru tunggu ya. Sambil Pak Guru ini mau memasukkan absen dahulu. Ya, kalian bisa menggunakan HP untuk mencari
ruang lingkup fikih jinayat tadi ya. Ya, nanti Bapak ingin setiap kelompok ada perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya ya. Waalaikumsalam. Ini kenapa ini telat? Macet? Yaudah, langsung duduk ya, langsung ikut kelompok 1. Ya, berdiskusi ya. Ini masih ada yang mau telat lagi apa enggak? Gitu ya, semoga ya. Ya. Ya, jangan lupa kelompok 1 tentang kisos, kelompok 2 hudud, kelompok 3 taksir. Udah selesai? Udah selesai apa belum? Udah. Yuk, dari kelompok 1 dulu. Iya, dipresentasikan. Maju dong, maju. Ya. Menghadap ke teman-teman ya, Kisos. Pengertian kisos secara istilah hukum Islam berarti pembalasan mirip dengan istilah hutang nyawa dibayar nyawa. Dalam kasus pembunuhan, hukum kisos memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Ya. Apa tadi? Kisos ya. Kisos adalah istilah hukum Islam yang berarti pembalasan, mirip dengan istilah hutang nyawa dibayar nyawa. Dalam kasus pembunuhan, hukum kisos memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Jadi hukuman kisos itu sama dengan pembalasan. Seperti misalnya kasus pembunuhan, maka akan dibunuh apabila keluarga korban meminta untuk membunuh. Apabila keluarga korban tidak apabila keluarga tidak memberi maaf dan menuntut hukuman mati, maka pelaku pembunuhan akan dibunuh hukuman mati juga. Baik, terima kasih Mbak Naura. Silakan duduk kembali. Monggo, kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang hudud. Ya, apa itu hudud? Mas Dwikun. Hudud adalah terjemah dari kata dalam mencegah. Hudud karena hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya hukuman. Jadinya mencegah. Ya, hudud artinya mencegah. Ya, jadi berbeda dengan kisos yang tadi adalah pembalasan, sedangkan hudud artinya mencegah. Ya, terima kasih Mas Dwikun. Ya, langsung kelompok terakhir. Apa? Iya, betul, taksir. Kelompok 3 adalah taksir. Ya. Tazir adalah sanksi atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan kafarat. Dasarnya sanksi tazir ditetapkan berdasarkan pendapat seorang qadhi dengan mempertimbangkan kasus, pelaku, politik dan sebagainya. Ya, silakan duduk, Mbak. Terima kasih ya. Ya, jadi seperti itu dulu ya pembelajaran pada kali ini tentang fikih jinayat. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah fokus dalam mengikuti pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah agar pintar dan semua tercapai cita-citanya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget aku rasanya gua. Hah?
Kurang ngerti. Oh, berarti ora dipotong. Dikat apa ora? Oh. Ngecek suaranya mlebu piye? Wis mlebu dong. Wis? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memimpin doa memulai pada hari ini, Mas Dwi coba pimpin doanya ya. Baiklah, berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, ya. Terima kasih. Ibu mau mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Wiwit. Kenapa dia? Sakit. Sakit apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Nggak kasih surat? Nggak. Selain Wiwit siapa lagi? Mas Umar. Mas Umar. Mas Umar kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, oke. Kalian hari ini udah sarapan belum? Belum. Kenapa coba? Nanti kalian sakit loh. Kayak Mbak Wiwit itu. Kayaknya kurang makan dia. Oke. Minggu lalu ibu itu ya kasih tugas ke kalian ya, kasih PR. Coba dikumpulkan. Mbak Weni tolong dibantu dikumpulkan ya. Udah semua ini? Oke, terima kasih ya Mbak Weni. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang adab bergaul dalam Islam gitu ya. Kita udah mempelajari tentang bagaimana adab kita kepada orang tua, bagaimana adab kita kepada sesama teman, bagaimana adab kita bersama teman yang lebih muda daripada kita, terus bersama dengan lawan jenis bagaimana tata caranya kayak gitu. Selanjutnya ibu mau mengadakan ulangan harian. Kalian itu ya belajar 5 menit dari sekarang, nanti ibu kasih soalnya buat kalian kerjakan. Kita ulangan dadakan ya, nggak apa-apa kan? Udah belajar kan? Iya, siap. Yang belum kita belajar lagi karena ada waktu 5 menit ya. Oke, kalian belajar dulu. Ibu mau mengoreksi PR kalian yang kemarin.
Udah selesai belajarnya? Oke, Ibu mau membagikan soal ya, nanti kalian kerjakan. Mbak Weni. Oke. Setelah kalian kerjakan, nanti kita koreksi bersama-sama ya. Jangan ada yang contek-contekan, karena nggak baik ya. Nanti kalian nilainya sama gimana? Mas Dwi, gak boleh tanya-tanya. Udah selesai belum? Udah ya, coba kalian tukar jawaban kalian dengan teman sebangku sebelahnya. Ya. Sudah. Coba yang pertama, apa yang dimaksud dengan ada bergaul? Jawabannya apa? A. Ya, bagus. Berarti kalian belajar. Terus yang kedua, berikut yang termasuk adab dalam bergaul dengan teman sebaya, kecuali apa? D. Apa itu? Saling bermusuhan. Gak boleh ya. Terus yang ketiga, contoh adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Apa? Jawabannya? Sembrono. Iya. Iya. Jawabannya itu contoh tidak berkata kasar ya. Yang benar itu B. Terus yang keempat, contoh ada bergaul dengan orang yang lebih muda, yaitu kecuali jawabannya suka memerintah. D. Ya betul. Terus yang kelima, bagaimana etika bergaul dengan lawan jenis? Iya, jawabannya C ya. Jadi jawaban kalian itu nanti kalian kumpulkan ke ibu lagi, nilai kalian bakal masukkan ke rapot ya. Jadi kalian yang belum pada belajar lagi dengan baik. Oke? Sekian ya pelajaran kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pergi? Iya, masuk positif. Nganuk lagi lah. Aku katanya ki Mel nganuk na Mel. Iya. Oh iya. Aku tidak bisa seperti ini. Cek. Masuk nggak suaranya? Oh iya. Tinggal mana? Cek. Masuk. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, Ibu absen dulu. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada siapa ya? Oke. Nggak ada suratnya ya? Oke, lain kali kalau kalian nggak masuk, itu harus pakai surat ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang peradilan Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke materi peradilan Islam, Ibu akan menjelaskan tentang sejarah peradilan di Indonesia. Yang pertama yaitu, sebentar. Sejarah peradilan di Indonesia itu dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama itu sebelum penjajahan Belanda, yang kedua pada masa penjajahan Belanda, dan yang ketiga pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama yaitu masa sebelum penjajahan Belanda. Masa sebelum penjajahan Belanda, peradilan dilakukan dengan sederhana, yaitu seorang kepala masjid atau imam masjid itu bisa mengadili semua orang yang ingin diadili di serambi-serambi masjid. Peradilan zaman dahulu itu tidak dilakukan secara formal seperti sekarang ini. Setiap orang yang datang dan minta diadili nanti langsung dilaksanakan proses pemeriksaan bukti-bukti, dan apabila bukti-bukti tersebut meyakinkan, maka keputusan bisa langsung dilakukan. Yang kedua, masa penjajahan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1835 keluar peraturan pertama tentang peradilan agama di Jawa. Prinsipnya yaitu kalau antara orang Jawa timbul tentang perkara perkawinan, warisan, dan lain-lain, maka kiai, pengulu, atau ulama itu harus memutuskan sesuai dengan hukum Islam. Tetapi pada tanggal 31 Januari 1931 keluar ordonansi yang membatasi peradilan agama di Indonesia. Ordonansi ini merupakan bentuk politik penjajahan yang digunakan untuk mementingkan dirinya sendiri. Dirinya itu maksudnya mementingkan Belanda sendiri tanpa mempertimbangkan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Terus yang ketiga, masa penjajahan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia tidak membawa banyak pengaruh terhadap lembaga-lembaga Islam di Indonesia, termasuk peradilan agama. Sedikit membawa kemajuan, tetapi itu hanya di berbagai daerah, itu pun untuk kepentingan Jepang sendiri. Para pemimpin Islam berharap adanya kesempatan untuk memulihkan Islam, tetapi kesempatan itu ternyata tidak muncul karena disebabkan oleh Dr. Supomo, itu ahli hukum adat, menyampaikan laporan tentang peradilan agama, terus masalah mawaris kepada Jepang. Ternyata hal itu mendapat tantangan dari orang Jepang karena peradilan agama tidak sesuai dengan peradilan Jepang, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah Indonesia merdeka, terutama sejak masa pemerintahan Orde Baru, kenyataan menunjukkan bahwa kecenderungan yang lebih baik dalam menempatkan peradilan agama di dalam konstelasi peradilan di Indonesia, walaupun belum memuaskan, tetapi karena ada kesadaran dari umat Islam, maka peradilan agama sudah bisa dilakukan. Kesadaran hukum masyarakat yang disalurkan melalui peradilan agama mempunyai arti besar dalam pembentukan politik hukum pemerintah. Dengan demikian, semakin umat berkomitmen pada Islam, semakin sadar pula perlunya hukum Islam bagi dirinya. Semakin tegak dan tegarlah peradilan agama di masa mendatang. Seperti itu.
Oke, masuk ke materi. Untuk sejarah yang tadi udah pada mudeng ya? Ya, masuk ke materi. Dalam peradilan agama itu ada tiga komponen, yaitu ada saksi, penggugat, dan tergugat. Yang pertama yaitu pengertian saksi. Saksi dalam Islam itu berasal dari kata syahadah, yang artinya melihat dengan mata kepala. Di sini arti saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis yang tertangkap oleh indera mereka. Contohnya penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Syarat-syaratnya menjadi saksi ada 6, yaitu beragama Islam, bersikap adil, baligh, berakal, bisa berbicara dan atau tidak bisu, hafal dan cermat. Adapun saksi-saksi yang ditolak, saksi yang tidak adil, saksi seorang musuh kepada musuhnya, saksi seorang ayah kepada anaknya, begitupun sebaliknya, dan saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Yang kedua yaitu penggugat dan pembukti. Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat. Penggugat dalam mengajukan gugatan itu harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat agar dapat meyakinkan hakim, seperti itu. Apabila saksi juga dapat melakukan sumpah, apabila gugatan saya tidak benar, maka Allah akan melaknat saya, seperti itu. Jadi gugatannya lebih kuat. Selanjutnya itu pengertian bukti atau bayinah. Barang bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Bukti-bukti itu dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah terhadap terdakwa. Yang selanjutnya yaitu terdakwa dan sumpah. Terdakwa menurut pasal 1 ayat 15 KUHP, seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang peradilan. Seorang tersangka dapat ditetapkan menjadi terdakwa berdasarkan barang bukti yang kuat, seperti yang tadi disampaikan oleh penggugat. Seseorang tersangka yang menjalani persidangan itu disebut terdakwa atau tergugat. Pengertian sumpah. Sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan yang pertama, agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Allah jika dia berbohong dengan keterangan itu. Yang kedua, takut terhadap hukuman Allah dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan sumpah yang jelas, yang benar-benar konkret. Seperti itu. Oke, materi hari ini cukup. Saya ulangi lagi ya, tadi itu terdapat 3 komponen. Ada saksi, ada penggugat, ada tergugat, seperti itu. Terus juga harus disertai dengan sumpah-sumpah dan barang bukti agar hakim lebih yakin dengan masalah tersebut, seperti itu. Oke. Untuk materi kali ini cukup, semoga Ibu dapat menjelaskan materi dengan jelas dan kalian juga dapat menangkap materi dari Ibu, seperti itu. Sekian dari Ibu, terima kasih dan selamat melanjutkan pelajaran ke selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. April.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, baik. Ya, seperti biasa ya, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, sekarang Ibu akan melakukan presensi. Anggi Dwi Nur Safitri, Dwi Kuncoro, Nur Alifia, Linda Harisma, Muhammad Fakri, Umar Hanif, Sakit, Lailin Fajri Novriana, Weni Ma'rifah, Wiwit Mentari. Wiwit ada nggak? Kenapa? Naura Askiatun. Hadirah. Ya, berarti di kelas ini ada yang nggak berangkat ya? Ya. Masih semangat ya belajarnya? Harus semangat dong, karena dengan belajar kan kita akan menambah wawasan lebih banyak. Oke, materi yang sebelumnya Ibu akan mengulas sedikit mengenai materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Lupa. Materi yang sebelumnya yaitu mengenai perilaku tercela. Apa itu perilaku tercela? Ada yang tahu? Ya, perilaku tercela itu perilaku yang tidak baik. Macam-macamnya ada apa aja? Contoh dari perilaku tercela, ada munafik, terus ada namimah, itu sama aja mengadu domba, gibah, terus durhaka kepada orang tua. Masih banyak ya, macam-macam atau contoh mengenai perilaku tercela. Penyebabnya apabila kita melakukan perilaku tercela itu apa? Yang pertama, kita akan dimurkai oleh Allah. Terus yang kedua, putusnya hubungan silaturahmi antar teman ataupun antar tetangga ataupun hubungan antar sesama manusia. Terus yang ketiga apalagi? Ya, kita akan mendapatkan dosa ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai hudud dan hikmahnya. Pengertian hudud. Hudud secara bahasa artinya had adalah pencegahan. Sedangkan menurut istilah, ada yang tahu? Secara istilah, hudud ialah hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap perilaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Ya, betul sekali Mbak Naura. Jadi hudud secara istilah syar'i adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah, tujuan dari hudud ini untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Nah, jadi hudud ini merupakan media penjera pelaku maksiat hingga ia itu tak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Jadi udah jera gitu kalau misalnya ada hudud gitu. Nah, dalam istilah fikih, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaraimul hudud. Nah, macamnya itu ada zina, kemudian yang kedua qadhaf atau menuduh zina, terus meminum khamar, kemudian ada mencuri, kelima buhat atau pemberontak, kemudian yang terakhir ada hirobah atau mengambil harta orang lain dengan kekerasan atau ancaman senjata, dan terkadang diikuti dengan aksi pembunuhan. Nah, yang akan kita pelajari mengenai macam jari'amul hudud atau perkara yang terkena hudud itu 3. Yang pertama zina, kemudian meminum khamar, dan yang terakhir mencuri. Zina, ada yang tahu zina itu apa? Ya,
persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang belum melalui pernikahan yang sah, atau memasukkan alat kelamin memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat. Nah, dalam zina ini itu belum terikat hubungan pernikahan yang sah. Kemudian hukuman bagi orang yang telah menikah melakukan zina yang bukan sama istrinya ataupun suaminya itu dihukumi rajam. Rajam itu apa? Ada yang tahu? Kalau rajam itu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya itu sampai mati. Ih, sakit ya, sampai mati. Terus, sedangkan hukuman bagi seorang yang belum menikah melakukan zina itu dicambuk sebanyak 100 kali. Sampai di sini paham? Kemudian yang kedua yaitu meminum khamr. Khamr adalah segala jenis minuman atau sejenisnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Nah, hukuman hudud meminum khamr ini dicambuk sebanyak 80 kali. Ini anak-anak cowok nih ingin merasakan minuman khamr apa enggak? Ingin. Berarti ingin merasakan hukuman hudud juga ya, Mas? Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu mencuri. Mencuri secara bahasa itu mengambil harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi. Pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had ini memiliki beberapa syarat ya. Yang pertama yaitu pelaku pencurian itu mukallaf. Kemudian yang kedua, barang yang dicuri itu milik orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Kemudian yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Kemudian pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Nah, had mencuri ini yaitu potong tangan. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri itu mengikuti urutan yang sebagai berikut. Potong tangan kanan jika pencurian itu dilakukan 1 kali. Potong tangan kiri jika dilakukan 2 kali. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga. Kemudian potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat. Mohon maaf, jadi potong kaki kiri jika pencurian dilakukan 2 kali. Jadi itu kalau potong kanan, tangan kanan 1 kali, pencurian itu dilakukan 1 kali. Kalau kaki kiri dilakukan pencurian itu udah 2 kali. Kemudian tangan kiri berarti udah melakukan pencurian sebanyak 3 kali. Kalau kaki kanan, pencurian itu dilakukan untuk kali keempat. Sampai di sini paham? Nah, sekarang hikmah dari hudud. Yang pertama itu zina ya. Adapun hikmah dari pelaksanaan hudud diantaranya, yang pertama itu menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Kemudian yang kedua, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang ketiga, yaitu memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Kalau misalnya anak yang tidak lahir dari pernikahan yang tidak sah itu tetap dikasih sayang apa enggak? Tetap ya, karena apa Mbak? Iya, tapi kan setidaknya kita jangan, yang tahu kalau misalnya anak itu hasil dari zina, setidaknya itu kita jangan mengucilkan dia ya. Oh, Mas Dwi suka ya mengucilkan ya? Oh, suka dikucilkan. Oke.
Yang kedua yaitu hikmah dari kita menghindari minum khamr ya. Yang pertama itu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Karena kalau misalnya kita meminum khamr ini kan akan mendatangkan berbagai penyakit ke dalam tubuh kita kan. Terus yang kedua, terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Ini tuh tergantung lingkungan kita sendiri ya. Kalau misalnya lingkungan kita ini ya muslimah banget gitu, otomatis kita akan kayak ih apaan sih, oh dia udah minum khamr nih, jauhin gitu kan. Otomatis kalau misalnya orang lingkungan itu sangat muslim. Kemudian menjaga hati kita tuh agar tetap bersih. Mencuri sama ya, menghindarkan manusia dari sikap malas. Kemudian seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain. Ya, sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ngendi ya, Ki ya? Ngene krungu ora? Ini gini. Hah? Serius? Bocah. Siapa yuk? Wah ini jen. Deg-degan banget asam. Takon Fakri. Deg-degan banget. Mana suaranya ora? Wis mlebu. Krik. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Dwi untuk memimpin doa. Mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Baik. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Anggi Dwi Nur Safitri hadirah. Aprilia Dia Cahya hadir. Dwi Kuncoro Adi hadir. Nur Alivia hadir. Ninda Harisma Cahyani hadirah. Muhammad Fakri hadir. Umar Nur Hanif sakit ya. Ada keterangan? Ada suratnya tidak? Nggak ada. Lailin Fajrin Weni Ma'rifah Wiwit Mentari sakit juga ya. Berarti yang sakit ada 2 anak. Semoga yang sedang sakit diberi kesembuhan. Amin. Baik anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan lalu, hari ini kita akan mengadakan ulangan harian mengenai materi beriman kepada kitab-kitab Allah.
Sudah belajar belum? Sudah. Sebelum Ibu membagikan soal ulangan harian, Ibu akan membacakan tata tertib yang harus kalian perhatikan sebelum mengerjakan soal-soal tersebut. Yang pertama, peserta didik menyediakan alat tulis sendiri. Yang kedua, barang yang ada di meja hanya berupa alat tulis. Selain itu, silakan masukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Yang ketiga, peserta didik tidak boleh bekerja sama atau mencontek. Nanti yang ketahuan mencontek akan Ibu kurangi nilainya. Untuk waktu mengerjakan soal, Ibu beri waktu selama 10 menit. Soal yang akan kalian kerjakan yaitu soal tes tertulis dengan bentuk soal pilihan ganda yang berjumlah 10 butir. Sebelum mengerjakan soal, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu dan mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh. Sudah paham anak-anak? Tata tertibnya? Sudah. Mbak April, minta tolong untuk bagikan soalnya, Mbak. Sudah dapat semua? Sudah. Silakan boleh dikerjakan terlebih dahulu anak-anak. Waktunya selama 15 menit ya anak-anak. Gimana Mas Dwi? Sudah dapat soalnya? Sudah. Oh, saya kurangi nilainya Mas Dwi nanti. Gimana Mbak April? Sudah selesai? Sudah?
Mbak Anggi sudah selesai belum? Sudah. Nanti ya nunggu yang lainnya belum. Gimana anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah? Ibu minta Mbak April tolong bantu Ibu mengambil kunci jawabannya. Terima kasih Mbak April. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengerjakan ulangan pada pagi hari ini dengan tertib dan tenang dan tidak ada yang mencontek. Semoga kalian mendapatkan nilai yang memuaskan dan ilmunya bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi kalian bisa persiapkan terlebih dahulu materinya, belajar di rumah nggih. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biji pirang menit mer? Sing 10. Fakri pas ya, dia tahu bisa pas kok. Kok pas tahu 10. Siapa lagi? Oh, anu ini. Iya, pendek pas lagi. Sokannya apa kamu? Ya kena kayak Arab konser. Kayak di apa suara ya? Ada MI apa coklat? Tolong isi apa tayang ya? Bisa perak. Ya tolong ini, tolong. Allah. Di sini kemana? Kayak apa? Halah. Hayu duwik iya corongnya tiba. Ngerti? Udah kepri orang apa ra usah wi? Ya Allah. Ora salah ya. Ya Me orang kira apa me? Ya wis.
Mana jelas natok ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Ibu. Bagus banget, Bu. Iya kok, Ibu lagi enak badan ini ya. Oke, apa ada yang nggak berangkat hari ini? Siapa? Kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Ada lagi? Kayaknya nggak ada Mbak Wiwit apa ya? Sakit ya? Oh. Ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Kalian seneng kan membahas pernikahan? Ya. Kamu habis ini lulus ini mau menikah ya? Oh. Langsung menikah gitu ya? Menikah dulu ya sebelum punya anak gitu ya? Jangan punya anak dulu nikah, itu nggak baik itu. Oke. Ibu mau sedikit menjelaskan ya. Ya, pengertian pernikahan. Pernikahan atau nikah itu artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah, juga dapat berarti ijab qabul yang mengharuskan perhubungan antara sepasang dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Mas Dwi tolong ya diperhatikan, jangan cerita sendiri. Ada tujuan pernikahan. Setiap umat muslim yang melakukan pernikahan itu pasti memiliki tujuan. Memiliki keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. Memiliki keturunan akan menambah kebahagiaan sedang dibangun. Selain itu juga bisa menjadi bekal pahala untuk suami istri di kemudian hari. Sampai sini paham, Mbak Ninda? Ada juga hukum pernikahan. Ibu kirim aja ya PPT-nya ya. Biar kalian bisa lihat. Kan ini bawa HP yang ke ya? Ya, bentar ya. Ya. Tapi untuk buka PPT bukan untuk buka ya. Udah Ibu kirim ya. Lihat PPT-nya masing-masing. Tadi sampai mana ya? Sampai Hukum pernikahan. Udah dilihat di HP kalian semua? Ya. Hukum pernikahan. Pada dasarnya hukum menikah itu mubah atau sesuatu yang dibolehkan. Namun hukum ini bisa berubah jika dilihat dari situasi dan kondisi serta niat seseorang yang akan menikah. Hukum menikah bisa sebagai wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Bergantung pada kondisi dan situasi orang hendak menikah. Mas Dwi, coba diulang Mas. Hukum menikah itu apa ya? Makanya jangan cerita sendiri Dwi ya. Cerita sama Mbak Anggi bae ya. Dan Oke, ada rukun dan syarat pernikahan secara Islam.
rukun pernikahan secara Islam itu ada calon suami, calon istri, adanya wali, adanya kedua orang saksi, lalu ada ijab dan qabul. Syarat menjadi calon suami, Dwi tolong dengarkan ini syarat menjadi calon suami, Mas. Ya, beragama Islam, atas kehendak sendiri ya, Mas, bukan karena paksaan ya. Terus bukan muhrim dan tidak sedang beribadah umroh atau haji ihram seperti itu ya. Oke. Dan untuk syarat menjadi seorang istri, dengarkan ini ya Mbak-mbak. Beragama Islam, tidak terpaksa. Dok itu enggak ya? Tergantung. Oh kayak gitu. Ya. Bukan muhrim, tidak bersuami ya. Nanti diam-diam misal Santo Mbak Ninda udah punya suami mau nikah lagi, itu nggak boleh Mbak, dosa itu namanya, haram itu, nggak boleh itu. Terus sedang masa idah, tidak sedang ihram haji ataupun umrah. Terus syarat ada kalaf atau Islam, dewasa, sehat, kal, laki-laki merdeka, laki-laki merdeka. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Syarat adanya 2 orang saksi, Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Adanya syarat adanya ijab qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Izin dari wali calon istri atau izin dari penguasa negeri apabila tidak ada wali yang sah, adanya kerelaan dari si wanita atau calon istri. Hal ini berlaku bagi wanita yang telah cukup umur atau balik apabila yang bertindak sebagai walinya bukan ayah kandungnya sendiri atau kakeknya. Yang selanjutnya tata cara pernikahan secara Islam. Yang pertama ada khitbah atau peminangan. Seseorang laki-laki yang hendak menikahkan perempuan muslim disyaratkan untuk khitbah atau meminangnya terlebih dahulu. Dalam hal ini, Islam yang melarang seorang muslim untuk meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain. Yang kedua, akad nikah. Menurut sunnah, perlu diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan khutbatun nikah atau khutbatul hajat. Beberapa syarat dipenuhi dalam akad, yaitu keberadaan kedua calon mempelai, ijab qabul, mahar, wali, dan marahati. Yang ketiga atau yang terakhir ini walimah atau walimatul ursi. Hukumnya itu wajib dan diusahakan sesederhana mungkin, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lebih baik mengundang orang-orang yang membutuhkan dibandingkan orang-orang mampu dalam walimah ursi. Sampai sini paham? Ya, di situ juga ada gambar ini ya. Ada gambar yang mau ijab qabul, setelah ijab qabul. Karena ini nggak jadi nggak bisa ya, maaf. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke. Kesimpulannya ya, rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah diliputi sakinah atau ketentraman, mawaddah, rasa cinta, rohmah, rasa kasih sayang. Dalam rumah tangga yang islami, seseorang suami dan istri harus saling memahami kekurangan
dan kelebihannya. Serta harus tahu pula hak dan kewajibannya, serta memahami tugas dan fungsinya masing-masing yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu. Nanti Ibu kasih PR ya di rumah buat ngerjain halaman, bukunya pada bawa nggak? Halaman 109 yang A sampai yang C ya. Iya ya, oke. Ibu cukupkan sampai sini ya. Terima kasih. Apabila ibu ada salah kata ataupun apa, mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih banyak. Dwi paten ini kan priwe ngoleh. Ndiga ora dadi ki kepriwe? Bi pateni. Ya mau kondisi salah sih. Terus masuk. Terus masuk. Nakisin. Bersuk lawi lah, aja-ajain loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita baca basmalah bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini ada yang nggak masuk sekolah? Siapa Mbak? Itu kenapa Mbak Wiwitnya? Sakit. Ya, nanti sepulang sekolah kalian jenguk Mbak Wiwit ya. Ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai keutamaan sesama muslim. Keutamaan sesama muslim itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama itu menjawab salam. Ketika ada orang yang misalnya bertamu ke rumah kalian dan memberi salam, berarti kita wajib menjawabnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus yang keutamaan yang kedua itu membesuk orang sakit. Ya, seperti tadi ya, yang ketika Mbak Wiwit sedang sakit, berarti kalian itu wajib menjenguknya. Seperti itu. Terus yang ketiga yaitu takziah. Misalnya di tempat kalian itu ada yang meninggal, sebaiknya kalian itu datang ke rumahnya dan mengantarkan jenazahnya itu ke pemakaman. Yang keempat itu menghadiri undangan. Misalnya ini teman kalian itu ada yang menikah, lah terus kalian itu dikasih undangan, berarti kalian itu wajib datang. Dan yang terakhir itu mendoakan orang yang bersin. Ketika ada orang bersin, kalian itu menjawabnya dengan alhamdulillah dan mendoakan orang tersebut dengan yarhamukallah. Ya, untuk lebih memahami lagi materi ini, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan, nanti Ibu tulis di depan. Sebentar ya.
Ya, ini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama itu apa saja hak muslim terhadap muslim lainnya. Soal yang kedua yaitu bagaimanakah hukum menjawab salam bagi orang yang berada dalam suatu kelompok. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan adab ketika bertaksiyah. Untuk menjawab pertanyaan yang di depan, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian memfikirkannya ya. Nanti Ibu tunjuk salah satu. Ya anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang Ibu mau tunjuk untuk soal yang pertama. Apa saja hak muslim terhadap muslim lainnya? Ya Mas Dwi coba dijawab. Yang pertama itu ada menjawab salam. Ya betul. Terus? Membasuh orang yang sakit. Ya. 3. Tasya. Ya betul. Yang 4. Menghadiri undangan. Ya. Dengan 5. Doakan orang yang bersin. Ya. Jadi anak-anak, hak muslim terhadap muslim lain itu ada 5. Yang pertama yaitu menjawab salam, yang kedua membesuk orang sakit, yang ketiga bertaksiyah, yang keempat menghadiri undangan, dan yang kelima yaitu mendoakan orang yang bersin. Untuk soal yang kedua, bagaimanakah hukum menjawab salam bagi orang yang berada dalam suatu kelompok? Mbak Weni coba jawab pertanyaan nomor 2. Hukum menjawab salam. Wajib apa Mbak Weni? Wajib Ya betul. Mengapa wajib kifayah? Karena misalnya nih ya, dalam satu kelompok ini, terus saya misalnya salam, terus Mas Dwi menjawabnya, berarti untuk yang lainnya itu hukumnya sunnah, seperti itu ya. Terus untuk soal yang ketiga, sebutkan adab ketika bertaksiyah. Mbak Nur Alifia coba. Adab bertaksiyah itu yang pertama, menghindari sebanyak mungkin hal-hal yang tidak pantas. Yang Ya. kedua, menampakkan rasa duka. Yang ketiga, tidak banyak bicara. Yang keempat, mendoakan mayit dan keluarga. Ya betul. Coba diulangin Mbak Naura. Tadi adab ketika bertaksiyah itu apa saja? Yuk yang pertama. Apa Mbak Naura? Jangan main HP sendiri Mbak Naura. Lupa. Jadi itu adab bertaksiyah itu yang pertama, menghadiri sebanyak mungkin hal-hal yang tidak pantas. Terus yang kedua itu menampakkan rasa duka. Misalnya kan kita lagi ke tempat orang meninggal ya, masa kita ya kayak ketawa-ketawa sendiri, mesti kayak ngobrol-ngobrol sendiri kan gak mungkin ya. Terus tidak banyak berbicara. Dan yang keempat itu hendaklah mendoakan mayit dan keluarganya. Jadi kesimpulan hari ini tuh keutamaan sesama muslim itu ada 5. Yang pertama menjawab salam, membesuk orang sakit, bertaksiyah, menghadiri undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Seperti itu ya anak-anak. Ya. Kayak jangan lupa sepulang sekolah kita itu wajib menjenguk Mbak Wiwit, karena tadi keutamaan sesama muslim salah satunya adalah membesuk orang yang sakit. Ya seperti itu ya.
Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepira. Rakatan Mel. Asanga. Sangat jadi seseknya. Perlu. Oh ya, ding kelalen. Careful bener. Iya. Biasa Pak, IG. Kamera biasa Pak, neko disit ya. Iya. Suaranya masuk. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Ketua kelas dimohon untuk menyiapkan. Mengawali pembelajaran ini kita dulu ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Yang pertama April, Anggi, Dwi Kuncoro, Muhammad Fahri, Melin, Naura, Ninda, Wiwit Mentari. Oh, sakit. Ada suratnya enggak? Waini Ma'rifah? Ya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ibu hari ini agak flu ya, jadi mohon maaf suaranya agak kayak gini. Kalian bisa jaga kesehatan kalian, jaga pola makan dan jangan lupa istirahat. Ya. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta tolong kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Ya, berdiri dulu. Berdiri. Kalian nggak melihat suasana kelas yang belum kondusif? Oke, kita lihat ke samping kanan kalian, kiri bawah kalian. Jika ada sampah, tolong ambilkan. Itu Mbak Ninda, itu yang pink itu kertas. Diambilin ya, tolong ya. Ya. Nanti kalau ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Ya, udah semua? Ya, udah. Silakan duduk kembali. Dan buka LKS-nya. Sekarang kita akan mempelajari materi mengenai ragam penyakit hati. Tahu nggak apa itu penyakit hati? Liver. Dengki, oke. Tapi di sini yang kita akan bahas kali ini tuh tentang munafik sama pemarah. Apa sih munafik itu? Bisa ada yang tahu nggak munafik? Bermuka dua. Apa itu maksud bermuka dua? Oh gitu. Punya teman kayak gitu nggak Mbak? Ada curhati ya. Nifak atau munafik itu berasal dari kata nafiko yang berarti lubang tempat keluarnya hewan jenis tikus dari sarangnya atau ketidaksamaan antara lahir dan batin. Nifak menurut syara berarti menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikannya kekufuran dan kejahatan. Mbak Ninda bisa dibacakan ayat Al-Qur'annya?
Artinya? Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri sholat, maka mereka akan membalas. Mereka bermaksud dunia atau ingin di hadapan manusia. Ya. Jadi orang munafik itu ketika melakukan ibadah atau perkara lainnya tentang ibadah, mereka itu tujuannya nggak ikhlas gitu. Mereka itu hanya ingin dipuji, mendapat pujian dari orang lain gitu ya. Kemudian macam nifak. Yang pertama itu nifak akbar, yaitu ketika seorang menampakkan secara jelas segala amal yang baik, hanya saja sesungguhnya tidak seperti itu. Kemudian yang kedua itu nifak akbar, ketika seseorang menampakkan keimanan kepada Allah dan ke Rasulnya, tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak keseluruhan itu. Tanda-tanda perilaku nifak yang pertama itu bila berbicara ia berdusta. Jadi segala omongannya itu omong kosong aja, nggak ada yang kebenaran, itu nggak ada. Kemudian yang kedua, jika berjanji tidak menepati. Kemudian yang ketiga itu bila mengikat perjanjian itu membatalkannya. Kemudian bila diberi amanat ia hianat. Oke, yang kedua itu tentang keras hati atau pemarah. Pemarah itu secara terminologi berarti emosi yang menggebu-gebu gitu. Dalam istilah marah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu sebab seperti dihina dan lain-lain. Mengobati perilaku marah yaitu dengan mengingat keutamaan menahan amarah, takut akan siksaan Allah, wajah buruk orang yang marah. Ketika kita marah, jadi menurut Rasulullah itu ketika kita marah, alangkah baiknya ketika kita marah kemudian dalam keadaan berdiri, berarti kita duduk. Ketika kita duduk, oh kok masih malah, berarti kita berbaring. Ketika masih berbaring tetapi masih menggebu-gebu emosinya, kita berdiri kemudian berangkat lalu kita berwudu gitu ya. Setelah pembahasan yang tadi materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu membagi kelompok menjadi dua ya. Di sini sama sini aja itu ya dua, yaitu tentang dampak dari sifat munafik sama dampak dari sifat pemarah gitu. Ya, Ibu beri waktu diskusi sekitar 2 menit, nanti ada yang presentasi. Ya udah diskusinya? Udah? Oke. Ya, kelompok sini silakan. Iya, nggak apa-apa, dari situ aja. Yang pertama itu mendapatkan dosa dari yang dia lakukan. Yang kedua, merugikan orang lain. Yang ketiga, suka berkata bohong dan ketagihan. Yang keempat, termasuk perbuatan tercela. Yang kelima, digolongkan ke dalam orang yang masuk neraka. Dan yang keenam, tidak dapat dipercaya. Ya. Itu dampak dari sifat apa? Munafik ya. Bisa Mbak Naura bisa diulangi lagi enggak? Apa itu dampaknya? Ya, terus? Oh gitu ya. Ya, kemudian ada lagi. Kemudian kelompok 2. Berdampak dari sifat pemarah. Yang pertama, sering memicu permusuhan. Yang kedua, tidak mampu menjaga perkataan ketika sedang marah. Ketiga, sering mengalami kerugian, salah satunya karena suka menghancurkan apapun ketika marah. Keempat, bisa memicu perilaku tercela dan amalan yang dilarang agama seperti memukul, menghina, mengumpat, dan membunuh. Yang kelima, susah mendapat teman. Dan yang keenam, dipandang rendah atau hina di lingkungan masyarakat. Itu tadi dampak dari sifat apa Mbak Anggi?
Oh ya. Jadi intinya kita semua itu harus bisa menjaga perilaku kita agar hati kita itu terhindar dari kerasnya hati kita gitu, tidak kotor gitu hati kita. Ada pertanyaan nggak tentang materi kali ini? Nggak, cukup? Ya. Sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika Ibu banyak salah kata. Wabillahi wahidawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, kepriwe lah. Absennya? Iki terakhiran padahal ya. Oh, emang terakhir. Difotokan Gi? Krungu ra? Krungu. Ini wis. Ini sih apa? Diri dijin dede ya. Ini bola. Cek. Krungu ra? Apa nih sih? Ini Bok. Ini. Kipe wis, Bok. Cek. Nyewis kipe wis. Anggi. Nah, kene kok. Meset, urung rampung, urung siap. Mau disit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semuanya? Ya, silakan diperhatikan ya, terlebih dahulu ya, diperhatikan ya. Jangan main sendiri, oke? Silakan untuk bisa minta berdoa terlebih dahulu, Mbak Beni silakan. Sudah tahu hari ini kita akan bicara tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang bermedia sosial dengan baik. Sebelum itu, saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya ya. Yang pertama, Mbak April ada, Mbak Anggi, Mas Fahri, Mbak Melin, Mbak Naura, Mbak Ninda, Mbak Wiwit, sakit. Jadi ketika kalian sakit atau izin itu ada suratnya ya, minta surat keterangan dokter atau surat keterangan dari RW atau Pak RT gitu ya. Ini sebenarnya Mbak ini ada. Oke. Ada yang udah tahu apa itu media sosial? Media sosial itu tidak jauh dari yang namanya akun dan juga apa? Informasi. Ya kan? Jadi itu di zaman sekarang itu banyak sekali media sosial itu ada yang hoax atau ada yang akun yang non ya, media sosial itu ketika dikelola dengan baik itu maka akan memberikan efek negatif, efek positif bagi pengolahannya. Begitu sebaliknya, ketika media sosial itu dikelola tidak baik, maka akan memberikan efek negatif bagi penggunanya gitu. Dengan media sosial itu kita dapat memberikan informasi dengan cepat, entah itu video, informasi atau gambar, ya kan? Jadi itu kita bermedia sosial itu harus bijak. Adapun ada cara-caranya atau cara menghindari bermedia sosial itu dengan tidak baik. Itu ada cara-caranya. Ada yang udah tahu apa itu cara-caranya? Ada yang udah tahu apa aja? Belum tahu ya? Yang pertama itu adalah
menjaga etika dan sikap. Jadi itu berbicara yang namanya etika dan sikap itu seharusnya kita lakukan untuk kita bersosialisasi di dalam bermedia sosial, baik itu di dunia maya ataupun di dunia nyata. Hindari kata-kata yang menyinggung atau kata-kata sara, karena kata sara atau kata menyinggung itu merupakan sangat sensitif bagi kita manusia di dalam bermasyarakat. Menggunakan bahasa yang baik itu, kemudian tidak provokasi atau ujaran kebencian itu merupakan salah satu atau beberapa cara untuk kita menghindari bermedia sosial dengan tidak baik. Di saat kita berkomentar atau memberikan informasi itu kita menggunakan bahasa yang baik agar kita memberikan informasi itu dengan jelas. Yang kedua itu ada menjaga privasi. Dengan teknologi sekarang, banyak orang yang mudah dan cepat dalam mendapatkan informasi mengenai seseorang. Dengan media sosial yang bebas digunakan, membuat banyak orang yang secara tidak langsung memberikan informasi pribadinya di dalam media sosial. Mungkin bagi sebagian banyak orang itu hal ini tidak menjadi masalah, tapi akan menjadi masalah bagi kita jika informasinya tersebut disalahgunakan untuk hal yang merugikan. Jadi itu ketika kita menggunakan media sosial itu, akun kita itu harus diprivasi agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga caranya adalah hindari akun negatif. Tidak semua informasi yang beredar di media sosial itu baik dan berguna. Ada banyak informasi negatif, bahkan hoax, yang meresahkan kita bertebaran di dalam media sosial. Inilah yang membuat kita banyak terpapar konten-konten negatif, ujaran kebencian, informasi yang menyesatkan, dan hal yang lainnya. Ini bisa mempengaruhi kondisi emosional kita ketika kita di dalam bermedia sosial. Jadi itu kita ketika mendapatkan informasi itu kita harus mengecek terlebih dahulu informasi itu hoax atau tidak. Yang keempat yaitu adalah batasilah penggunaan media sosial. Media sosial memang dibuat untuk kita membantu orang-orang berinteraksi dalam jarak jauh. Tapi bukan berarti kita harus selalu menggunakan bermedia sosial. Hindari kebiasaan tersebut dan gunakanlah media sosial itu dengan kebutuhan kita sendiri. Ketika kita memberikan informasi itu kita sewajarnya aja, bijak menggunakan media sosial agar kita bisa melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Seperti kita bekerja atau olahraga atau beribadah itu kita mendapatkan informasi dari bermedia sosial. Yang kelima caranya adalah gunakanlah media sosial untuk sarana. Maksudnya adalah untuk membangun personal branding yang baik. Kita bisa atau harus memanfaatkan fitur-fitur canggih yang ada di dalam media sosial, dan tentunya dengan postingan yang lebih terarah dan juga positif. Jadi itu ketika kita menggunakan media sosial itu
harus memberikan informasi yang terarah dan juga memberikan informasi yang positif bagi penggunanya, agar nantinya pengguna itu dapat memanfaatkan informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Dengan personal branding yang kita sampaikan, kita akan berpeluang memiliki sumber penghasilan yang lain. Selain itu, kita juga mendapatkan nilai positif dari informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Ini merupakan gambar orang yang tidak menggunakan media sosial dengan tidak baik. Jadi itu tidak boleh seperti ini ya. Kita harus menggunakan media sosial itu dengan baik gitu. Oke. Dapat disimpulkan bahwasanya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Sebelum menyampaikan informasi itu kita harus bisa terlebih dahulu efeknya apa ketika kita menggunakan bermedia sosial dengan tidak baik. Ada 5 cara ketika kita bersosial dengan baik. Yang pertama itu ada menjaga etika dan sikap. Yang kedua menjaga informasi. Yang ketiga hindari akun negatif. Yang kelima batasilah penggunaan media sosial. Yang terakhir gunakan media sosial untuk sarana. Ya, karena waktu sudah habis, mari kita tutup pada pembahasan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.